Halo guys, sekarang kita jumpa di materi selanjutnya yaitu hubungan perusahaan induk anak. Kemarin Anda sudah belajar hubungan satu perusahaan antara pusat cabang, sekarang kita belajar induk dan anak. Kalau di buku kalian bisa buka di halaman 271 bab yang ke-12. Sekarang kita coba pelajarin ya. Ini untuk detail materinya Anda bisa baca sendiri di buku. Nah, saya akan menjelaskan secara sekilas aja. Perusahaan induk itu apa sih? Perusahaan induk itu perusahaan yang mempunyai saham lebih dari 50% atas perusahaan lain. Ya, lebih dari 50%. Nah, terus dia juga punya hak untuk mengendalikan operasi dan manajemen perusahaan lain. Itu yang disebut dengan perusahaan induk atau holding company. Itu ya. Selanjutnya Anda bisa lihat lagi langsung di buku. Terus perusahaan anak itu apa sih? Perusahaan anak itu yang operasionalnya itu dikendalikan oleh perusahaan induk. Otomatis dia mempunyai saham kurang dari 51%. Gitu ya. Nah, terus pencatatan investasi pada perusahaan anaknya itu ada 3 macam, yaitu bisa dibeli langsung. Yang kedua ada tukar kekayaan. Yang ketiga adalah ada pertukaran surat berharga. Nah, sekarang prosedur penyusunannya itu laporan keuangan konsolidasi itu merupakan laporan keuangan gabungan. Ya, di sini kita gabungkan antara pemilik perusahaan induk atas perusahaan anaknya dalam satu satuan ekonomi. Jadi perusahaan induk mempunyai laporan keuangan sendiri, perusahaan anak mempunyai laporan sendiri, kemudian kita gabungkan. Nah, syarat utama untuk laporan penggabungan adalah antara induk dan anak pasti mempunyai transaksi internal di perusahaannya, dan itu harus dihilangkan. Syarat utamanya adalah itu. Nanti kita lihat langsung di contoh. Nah, contohnya adalah PT X berkedudukan di Yogyakarta, bermaksud untuk membuka sebuah kantor di Jakarta pada tanggal 1 Januari. Untuk maksud tersebut, PT X telah mengirimkan uang tunai. Nah, jadi ini secara pembelian secara tunai ya. Dan barang dagangan masing-masing 100.000 dan 400.000. 100.000 ini uang tunainya, 400.000 ini barang dagangannya. Berikut adalah neraca PT X dan kantor cabang Jakarta sesaat setelah terjadinya transaksi. Jadi, transaksi ini terjadi dulu, baru laporan keuangannya seperti ini. Nah, tadi mengirimkan uang ya. Nah, ini ada neraca untuk kantor pusat, ini untuk neraca kantor cabang. Nah, tadi di sebelumnya tadi kan ada transaksi ya. Kalau Anda lihat di buku itu ada di halaman, sebentar saya carikan dulu. Ini contohnya ada dari buku kok. Nih, halaman 275. Halaman 275 itu kalau Anda lihat, itu kan PT X mengirimkan uang tunai. Uang tunainya 100.000, mengirimkan barang dagangannya 400.000. PT X dari pusat mengirimkan ke cabang uang tunai 100.000, mengirimkan barang dagangan 400.000 gitu ya. Nah, terus di sini kan kelihatan dari pusat mengirimkan ke cabang, ini toh, uang tunai 100.000 dan persediaan barang dagangan 400.000. Jadi, yang ada di kantor cabang ini, kasnya ini dan persediaan ini itu aliran dari pusat. Gitu ya. Nah, dengan adanya tambahan uang kas 100.000
dan persediaan barang 400.000 ini, maka kantor pusat mempunyai saham di kantor cabang sebesar 500.000. Cara melihat laporan keuangan, dua laporan keuangan ini seperti ini. Ya, cara melihatnya seperti itu. Dilihat dari ceritanya yang ada di soal. Nah, terus caranya bagaimana? Caranya, ini laporan keuangan antara pusat dan cabang, ini dijejerkan dulu. Nih, ini angka-angkanya persis diambil dari di laporan keuangan yang tadi ya. Oke, ketemu. Untuk pusat ini sekian, untuk cabang totalnya sekian. Nah, setelah dijejerkan, ini dieliminasi. Dieliminasi itu apa sih? Dieliminasi itu tuh dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah transaksi internal antara kantor pusat dan kantor cabang. Nah, transaksi internal antara kantor pusat dan kantor cabang ini tercermin di mana? Tercermin ini loh. Di sini, di kantor pusat ada akun yang menunjukkan dia menginvestasikan ke cabang, sedangkan di kantor cabang di sini terlihat ada akun investasi dari kantor pusat. Nih, cara membuat jurnal eliminasinya seperti itu. Jadi kalau ini kantor cabang ini 500, yang ada di angka Pak kantor pusat ini adalah ini aktiva. Aktiva ini ada di debit. Sehingga untuk jurnal eliminasinya itu di kredit. Sedangkan untuk akun kantor pusat yang ada di neracanya kantor cabang, ini 500 sebesar 500 ada di sisi kredit. Untuk jurnal eliminasinya kita debit. Setelah kita membuat jurnal eliminasinya ini, kemudian kita bikin neraca gabungannya. Dapatnya dari mana nih angkanya ini? Ini kita jumlahkan. Pusat ditambah cabang. Ini pusat ditambah cabang. Ya, terus ke bawah. Nah, ini sudah kita eliminasi nih. Jadi di sini hasilnya di neraca gabungan sudah tidak muncul lagi. Nah, ini juga sudah kita eliminasi akun yang ini, sehingga di neraca gabungan di sisi kredit sudah tidak muncul lagi. Ini kertas kerja laporan konsolidasinya, atau istilahnya daftar lajurnya. Daftar lajur sebelum membuat neraca gabungan. Nah, setelah Anda ketemu perhitungan di sini, nih Anda bikinlah neraca gabungannya. Anda ganti dengan format neraca seperti pada umumnya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua Anda bisa lihat di halaman 277. Nah, halaman 277 itu ada seperti contoh nomor 1, jika A dibentuk dengan mengeluarkan modal saham sebesar 50.000 yang seluruhnya dibeli oleh PT X dengan harga 100.000, sedangkan barang dagangan PT A yang di Jakarta HPP-nya 400, seluruhnya dibeli secara kredit dari PT X, maka hubungan antara X di Yogyakarta, ini pusat ya,
dan PTA di Jakarta, ini cabangnya, merupakan hubungan antara perusahaan induk dan anaknya. Nah, PTX dan PTA setelah terjadinya transaksi adalah neracanya sebagai ini neraca yang di kantor pusat di Yogyakarta, kantor cabangnya di Jakarta, kayak gini. Seperti biasa kita bikin neraca lajurnya dulu atau kertas kerja konsolidasi. Nah, ini seperti ini. Kita lihat, ini ada PTX, ini kantor pusat, dan ini ada kantor cabang. Kita lihat, dari sini kita lihat, tadi ada apa sih? Tadi ada mencerminkan, nih, sedangkan barang dagangan PTA di Jakarta sebesar HPP-nya 400.000 seluruhnya dibeli secara kredit. Berarti dibeli secara kredit. Berarti kan muncul piutang toh. Piutangnya PT cabang. Ya. Piutangnya PT cabang. Nah, terus di sini coba dilihat di ininya. Nih, ini muncul hutang dagang kepada PT Pusat. Nih. Nih kan? Nih A. Kasih A. Ini kasih A. Nah, jadi ini kita coret. Ini kita coret ya, nanti kita eliminasi. Nih, ketemu ini. Kemudian lihat di ininya, di soalnya halaman 277. Mengeluarkan modal saham nominal 50.000 yang seluruhnya dibeli oleh PTX dengan harga 100.000. Ini investasi saham PTA. Dibeli PTX toh 100.000. Nih. Berarti merupakan aktiva lain-lainnya PTX. Ya. Tapi sahamnya jumlahnya berapa? 50.000. Nih loh. Nih. Lah, karena modal sahamnya 50.000 dan dibelinya 100.000, maka muncullah ada agio saham. Nih loh. Jadi yang dieliminasi mana? Yang dieliminasi yang kedua, jurnal eliminasi kedua adalah investasi saham PTA. Di kredit yang tadinya ini debit kan, aktiva lain-lain, aktiva itu saldo normalnya apa? Debit, berarti harus kita kredit. Nah, sedangkan modal saham, modal itu bagi PTA itu saldo normalnya apa? Kredit, berarti apa? Kita debit. Selisihnya apa? Selisihnya agio saham. Agio saham itu kan merupakan pendapatan. Pendapatan saldo normalnya apa? Bagi PTA, saldo normalnya kredit, harus kita debit. Sejumlah, kita total sejumlah sekian. Terus kita bikin neraca gabungannya. Nih kita jumlahkan. Kasnya berapa? Hasilnya kantor pusat sama kantor cabang. Terus piutangnya. Kantor cabang nggak ada, berarti kantor pusat doang. Nah, terus ini sudah dieliminasi ya. Jadi ini sudah dieliminasi. Ini jadinya 0. Nah, ini juga, ini dieliminasi juga. Ini terus dijumlah seperti itu. Sampai ke bawah. Nah, neraca gabungannya. Jumlah aktiva, jangan lupa sama jumlah pasifanya harus sama. Kalau bikin neraca gabungan. Kalau tidak balance berarti neraca gabungannya perlu dicek ulang. Ya. Setelah itu baru deh dibikin neraca gabungannya tadi.
dibikin dalam format neraca seperti ini. Itu ya, jelas ya. Nah, terus ini ada masalah-masalah umum yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Itu ada beberapa masalah yang umum. Yang pertama, periode di mana laporan neraca konsolidasi itu disusun, periodenya, bersama jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk dan harga perolehan yang dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut. Itu. Terus dapat digunakan beberapa metode, yaitu nanti ini kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu metode ekuitas dan metode ekuitas tidak lengkap, serta metode biaya. Ini kita bahas lebih rinci di materi selanjutnya.